Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Kubu Prabowo Gibran tak takut tim Ganjar Mahfud bawa Kapolda jadi saksi ke MK, kata Yusril, silakan saja. Simak informasi seputar Pilpres 2024 terkini. Kubu Prabowo Gibran tak takut tim Ganjar Mahfud bawa Kapolda jadi saksi ke MK. Bahkan Yusril Iza Mahendra sebut silakan saja tim Ganjar Mahfud bawa Kapolda ke MK. Diketahui, pencoblosan Pilpres 2024 telah berakhir. Namun hasil resmi siapa pemenang Pilpres 2024 sampai saat ini belum keluar. Proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 terkini berbarengan dengan upaya hak angket kubu 01DN03. Terbaru, kubu Ganjar Mahfud MD menyiapkan Kapolda sebagai peluru andalan di Mahkamah Konstitusi, MK. Mendengar kabar tersebut, Yusril Iza Mahendra Wakil Dewan Pengarah Prabowo Gibran tak gentar. Wakil Dewan Pengarah Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra bukan tanpa alasan. Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, mempersilakan jika TPN Ganjar Mahfud mendatangkan saksi seorang Kapolda dalam gugatan sengketa Pilpres di MK. Ya, silakan saja datang ke sana, kata Yusril dilansir Tribun Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Menurut Yusril, jika gugatan sengketa Pilpres di MK ini benar-benar terjadi, maka ia tidak merasa khawatir. Karena ruang lingkup Kapolda bisa dibuktikan, dan Kapolda juga hanya memimpin dalam ruang lingkup satu provinsi saja. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita tidak terlalu khawatir. Karena ruang lingkup Kapolda bisa dibuktikan, dan Kapolda juga hanya memimpin dalam ruang lingkup satu provinsi saja. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita tidak terlalu khawatir. Ya, silakan saja datang ke sana, kata Yusril dilansir Tribun Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Menurut Yusril, jika gugatan sengketa Pilpres di MK ini benar-benar terjadi, maka ia tidak merasa khawatir. Karena ruang lingkup Kapolda bisa dibuktikan, dan Kapolda juga hanya memimpin dalam ruang lingkup satu provinsi saja. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita tidak terlalu khawatir. Karena skope ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan, terang Yusril. Sementara itu, untuk bisa menang dalam Pilpres 2024 ini, perolehan suara paslon harus unggul sebesar 50% plus 1. Keunggulan suara tersebut, juga harus terjadi di minimal 20 provinsi di Indonesia. Lebih lanjut, Yusril menuturkan, bisa saja saksi Kapolda yang dibawa TPN Ganjar Mahfud membuktikan kecurangan. Namun saksi Kapolda tersebut, tidak bisa menggugurkan perolehan suara di wilayah lain. Mengingat kewenangannya hanya dalam lingkup satu provinsi saja. Ini wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 38 provinsi kan, harus menang itu kan setengah provinsi plus 1, Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam, pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 38 provinsi yang lain? Simpel, pungkas Yusril. Ini wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 38 provinsi kan, harus menang itu kan setengah provinsi plus 1, Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam, pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 38 provinsi yang lain? Simpel, pungkas Yusril. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Hendy Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya.
Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Kabar yang kedua. Unggul di Pilpres, Presiden Joe Biden sampaikan ucapan selamat pada Prabowo. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan ucapan selamat kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang unggul dalam pemilu presiden 2024. Lewat surat dengan kop resmi Gedung Putih, tertanggal 12 Maret, Biden menyampaikan, ucapan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan pemilu, sebuah bukti komitmen kita bersama pada demokrasi, dan kepada Anda, atas keunggulan Anda dalam penghitungan suara pemilihan presiden. Saya menantikan pengumuman hasil resminya. Demikian petikan siaran pers yang dirilis TPN Prabowo Gibran pada media Kamis malam, 14 Maret 2024. Dalam surat yang diantar langsung oleh Duta Besar Amerika untuk ASEAN Yohannes Abraham, Biden juga menyebut kemitraan strategis komprehensif yang dijalin bersama. Selama 75 tahun, Indonesia dan Amerika telah semakin terikat oleh nilai-nilai bersama, serta visi demokrasi dan pluralistik bagi dunia. Bersama, kita juga menjaga stabilitas internasional, termasuk memperkuat masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, makmur dan aman, tambah pernyataan Biden itu. Secara khusus Biden menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kemitraan dengan Anda sebagai Menteri Pertahanan Indonesia sangat penting dalam upaya ini. Saya berharap dapat memperkuat hubungan negara kita lebih jauh lagi seiring langkah kita untuk menerapkan Comprehensive Strategic Partnership, kemitraan strategis komprehensif, dan menjajaki bidang kerja sama baru. Biden menggarisbawahi bahwa, Amerika menjadi lebih kuat dan dunia menjadi lebih aman ketika Indonesia dan Amerika berdiri bersama. Lewat akun Instagramnya, Prabowo Subianto mengatakan, merasa sangat terhormat menerima surat ucapan selamat dari Presiden Amerika Joe Biden atas keunggulannya dalam penghitungan suara Pilpres. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Duta Besar Amerika untuk ASEAN Yohannes Abraham yang telah menyampaikan surat tersebut secara pribadi. Lebih jauh Prabowo menegaskan, kami tetap berkomitmen untuk memperkuat ikatan historis antara kedua negara melalui kerja sama lebih lanjut, sambil terus merayakan persahabatan yang telah terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat selama lebih dari 75 tahun. Kabar yang ketiga. Isi lengkap surat ucapan selamat Joe Biden ke Prabowo. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim surat khusus ucapan selamat kepada calon presiden Indonesia nomor urut 02, Prabowo Subianto. Biden mengucapkan selamat atas sukses pemilihan umum, pemilu, RI dan keunggulan suara Prabowo di perolehan sementara real count Komisi Pemilihan Umum, KPU. Berikut isi lengkap surat ucapan selamat Joe Biden kepada Prabowo. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat untuk rakyat Indonesia atas sukses pemilu, sebuah bukti atas komitmen bersama kita terhadap demokrasi, dan selamat atas keunggulan Anda di penghitungan suara Pilpres. Saya menanti pengumuman resminya, tulis Biden dalam surat tersebut.